Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini, sekali lagi, bersama Profesor David Gibbs yang selalu brilian dari University of Arizona. David, selamat datang kembali. It's all like ke Watch Pascal. Terima kasih sudah kembali bergabung secara daring. Kita bisa membahas terlebih dahulu salah satu pengalaman Anda yang baru-baru ini terjadi, karena Anda mengunjungi negara-negara Baltik, dan Anda punya sesuatu untuk disampaikan soal Rusofobia. Lalu, di bagian berikutnya, kita akan membahas apa yang Anda sebut mungkin sebagai momen Vietnam kedua. Tapi mari mulai dengan Rusofobia. Apa sebenarnya yang Anda alami di negara-negara Baltik? Saya menghabiskan sebulan di 3 Republik Baltik, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Sebagian besar waktu di Latvia, tapi juga sempat berkunjung singkat ke 2 negara lainnya. Dan di permukaan, semuanya sangat menawan. Sebagai orang Amerika yang datang dari Amerika Serikat, saya selalu terkesan oleh betapa Eropa jauh lebih tertata, jauh lebih nyaman. Dalam banyak hal tempat ini memikat. Tetapi di Baltik ada sisi gelap yang sudah selalu ada. Dan itu paling jelas terlihat dalam semacam nada nasionalisme yang agresif. Bendera ada di mana-mana, bendera nasional, hampir selalu dipadukan dengan bendera Ukraina. Dan pernyataan anti-Rusia sekali lagi ada hampir di mana-mana. Di Lithuania misalnya, di ruang sidang Dewan Kota, sebuah gedung besar, ada pernyataan anti-Rusia yang besar. Isinya tentang mengecam Putin dalam bahasa Inggris, agar semua orang bisa melihatnya. Saya mengikuti beberapa tour dan para pemandu wisatanya saya merasakan ada permusuhan terbuka yang nyata terhadap segala sesuatu yang berbau Rusia. Bukan hanya Putin, tetapi menurut saya semua hal yang berkaitan dengan Rusia. Dan ini juga sangat tercermin dalam sejarah terbaru negara tersebut. Latvia pada dasarnya hampir saja melarang bahasa Rusia. Bahasa Rusia merupakan bahasa pilih sekolah menengah, dan saya rasa mereka kurang lebih sudah melarangnya mulai tahun ini. Ini sangat menarik, karena di Latvia, saya kira sekitar 25% penduduknya adalah etnis Rusia, dan bahasa Rusia tidak pernah dijadikan bahasa kedua. Maksud saya Kanada itu sekitar 1/4 penduduknya berbahasa Prancis, proporsinya sama. Dan bahasa Prancis punya status yang setara dengan bahasa Inggris. Anda pergi ke Kanada, semuanya ada dalam bahasa Inggris dan Prancis. Tetapi bahasa Rusia pada dasarnya tidak pernah menjadi bahasa resmi. Bahasa itu hanya mata pelajaran pilihan di sekolah menengah. Saya rasa itu sudah dihentikan. Stasiun radio nasional dulu menyiarkan siaran dalam bahasa Rusia. Saya rasa itu sudah dihentikan, atau mungkin akan segera dihentikan. Jadi memang ada permusuhan nyata terhadap orang Rusia. Dan itu lebih jauh dari sekadar itu, dalam arti bahwa sejumlah besar penutur bahasa Rusia ditolak kewarganegaraannya dan tidak pernah diizinkan menjadi warga negara. Saya tidak tahu berapa persentasenya, tetapi angkanya tinggi. Dan di Museum Nasional, mereka terbuka soal ini. Saya pergi ke Museum Nasional dan mereka membahas bahwa ada kartu identitas yang terpisah. Persentase tertentu dari penduduk Rusia memiliki kartu identitas non-warga negara, pada dasarnya karena mereka tidak berkewarganegaraan. Ini sedikit mengingatkan saya pada masa antar perang, ketika ada paspor Nansen bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, orang-orang terlantar. Dan sekadar informasi, ayah saya adalah pengungsi dari Jerman. Beliau memiliki paspor Nansen. Ini sedikit mengingatkan saya pada hal itu. Dan juga maksud saya, karena saya sedang membuat perbandingan sejarah dari Amerika Serikat, ini sedikit mengingatkan saya pada Alabama dan Mississippi-nya Eropa mungkin pada masa lalu. Termasuk sikapnya, sikap yang benar-benar bermusuhan terhadap sejumlah besar orang yang tinggal di kawasan Baltik, yaitu etnis Rusia. Lithuania, ngomong-ngomong, saya rasa tidak memiliki minoritas Rusia yang signifikan atau besar. Estonia punya, dan saya yakin ada masalah serupa di Estonia juga. Jadi, ada satu poin lagi yang patut dicatat. Mereka adalah anggota Uni Eropa dan NATO. Dan saya benar-benar sungguh mengesankan bahwa Uni Eropa dan NATO yang menggunakan bahasa yang sangat merasa paling benar dan moralistik
tampaknya tidak terlalu terganggu oleh semua ini. Bahkan tentu saja seperti semua orang tahu, seorang warga Estonia kini secara efektif menjadi Menteri Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas. Wow. Dan dia jelas anti-Rusia, bukan hanya anti-Putin, anti-Rusia. Bapak kesekir beri mereka sesuatu atas ini. Do you want to ask me any questions about this? Yeah, but I mean, isn't that this? Ya, maksud saya, bukankah itu bagian dari seluruh proses yang mengerikan ini? Kita punya Uni Eropa yang berpura-pura menjunjung liberalisme dan multikulturalisme. Katanya semuanya bisa diintegrasikan. Tetapi sejak 2014, diterima begitu saja bahwa Ukraina menembaki bagian lain dari Ukraina dan membunuh sangat banyak warga Ukraina yang kebetulan berbicara bahasa lain. Dan semua program yang pada dasarnya anti-Rusia itu dilembagakan. Selama itu anti-Rusia, menurut definisinya, itu dianggap sesuatu yang positif. Karena disitulah letak kemunafikan yang sudah mengganggu begitu banyak dari kami selama bertahun-tahun. Dan Anda kembali menegaskan bahwa semua itu masih tetap ada di mana-mana. That it's still all ever present. Well, what's interesting to me is that there was an image, I guess, of the Yang menarik bagi saya ada semacam gambaran tentang Rusia. Setidaknya itulah hal yang objektif. Tapi kesan yang saya tangkap, Rusia dipandang seperti pihak yang jahat, sebagai ancaman bagi keamanan nasional, yaitu ada di seluruh Eropa dan Amerika Serikat. Saya ingat kalau ada sesuatu yang salah di Amerika Serikat, pasti Rusia. Donald Trump terpilih, pasti Rusia yang melakukannya. Bertahun-tahun kita terobsesi dengan itu, dan di Eropa Brexit itu pasti Rusia yang melakukannya. Whereas that personal Rusia that you've pertain. did it. Anything that happens, it's the Russians. There's something breaks down. Sesuatu rusak, pasti ada sabotas Rusia. Ini sedikit mengingatkan saya sekali lagi pada paralel sejarah. Terus terang, ini hampir seperti kebangkitan kembali dalam wujud berbeda dari semacam antisemitisme gaya lama. Saya tidak sedang membicarakan jenis palsu yang terus-menerus digaungkan lobi Israel, yang sebagian besar fiktif. Saya membicarakan jenis yang ada pada tahun 30-an. Nah, kita sedang membicarakan Jerman Nazi. Saya membicarakan tentang orang Yahudi. Wallet House Rupad and Amerika Serikat Mef, Lofri. About the Jews, I'm sorry, go ahead, Floyd. Sorry, I just want to say I'll send you. Maaf, saya hanya ingin mengatakan, saya akan mengirimkan kepada Anda sebuah esai yang sedang ditulis saat kita berbicara sekarang oleh Jacob Rapkin. Esai itu tepatnya membahas dalam 9.000 kata tentang, Anda tahu, kesamaan antara Rusofobia dan antisemitisme. Dan sebenarnya, secara politik, keduanya berasal dari tempat yang persis sama. Ya. Politically speaking, yeah. Yeah, well, good. I'm glad other people are seeing this. That's Ya, bagus. Saya senang orang lain juga melihat ini. Persis seperti itulah tampaknya bagi saya. Menarik karena antisemitisme, sekali lagi lupakan saja apa yang dikatakan Yusra El-Labi, antisemitisme di Eropa dan Amerika Serikat secara resmi dibenci. Itu dilarang. Di banyak negara Eropa, itu secara harfiah ilegal. Dan menarik di tempat-tempat seperti Latvia, karena Latvia punya Legiun Latvia, yang merupakan sebuah divisi SS. Dan banyak orang Latvia bergabung. Bahkan, Churda Salabs, Legion Latvia berperiping about strated, penyuswag buran threat. It's reports di Selef and any libur starting di Latvia. It's an official holiday in Latvia. They're required to drop that as an official holiday, I think. Mereka diwajibkan untuk mencabutnya sebagai hari libur resmi, saya kira ketika bergabung dengan Uni Eropa. Tetapi sekarang itu menjadi hari libur tidak resmi, yang dirayakan secara luas. Jadi orang memang mendapat kesan bahwa seperti di banyak tempat di Eropa Timur, ada dukungan rakyat tertentu terhadap Nazisme selama Perang Dunia Kedua. Kolaborasinya tidak seperti di Norwegia. Ada Quisling. Dia bukan siapa-siapa secara politik dan tidak punya dukungan rakyat, murni boneka. Itu tidak berlaku di semua tempat di Eropa, dan saya tidak dapat kesan bahwa itu berlaku di Latvia. Dan Anda tahu saya menduga ada sejarah antisemitisme yang sangat mendalam di Latvia dan kawasan Baltik secara umum. Very deep history of anti-Semitism in Latvia and the Baltic region generally, but now essentially it's forbidden. And again, Tetapi sekarang pada dasarnya itu dilarang. Dan sekali lagi, penggantinya adalah orang Rusia yang diperlakukan dan dibicarakan hampir persis dengan cara yang sama. Dan itu diperbolehkan. Itu dianggap sebagai kefanatikan yang dapat diterima secara politik. Dan Anda tahu, sulit membahas hal-hal seperti ini. Saya tidak ingin terdengar menggurui, karena saya benar-benar tidak suka nada yang menggurui.
Saya hanya berusaha sefaktual mungkin. Anda tahu, naralio grow to both that bitai. It's very hard one to mended tooth it freeing space forward. Beggars nalik to tell me more. That's what I'm seeing with my own eyes, and that's what it looks like to me. Hey, just a very quick note. Hey, sekecatatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung kanal ini adalah dengan mendaftar ke Substack gratis saya. Anda juga bisa membantu dengan berlangganan berbayar di sana, atau membeli beberapa merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Links below. Always swear at you. I was in Russia 2 months ago and Saya berada di Rusia 2 bulan lalu dalam sebuah konferensi tentang Rusofobia. Salah satu kesimpulan kami di sana adalah bahwa, Anda tahu, stereotip Rusofobia yang umum sebenarnya memenuhi dua tujuan yang sangat berlawanan. Di satu sisi, stereotip itu harus menggambarkan orang Rusia sebagai orang yang jahat dan sangat berbahaya, yang akan membunuh Anda, mungkin membunuh Anda kapan saja. Di sisi lain, stereotip itu juga harus mengejek mereka. Semoga sustai tumbuh saing. it also must ridicule them. It must make them look silly It's work. at the same time, and they must Pada saat yang sama, dan harus terjadi pada hak yang sama. Yang seharusnya sing tetap tidak. but it's not Apakah pengalaman Anda di orang lebih seperti ini? Muna, ingin mereka digambarkan di negara-negara Baltik. being represented in the Baltics. You know, again, this is just an impression, but again, I think they. Anda tahu sekali lagi ini cuma kesan. Tapi sekali lagi, saya rasa mereka, setidaknya itulah kesan yang saya dapat. Entah bagaimana di satu sisi licik, cerdik, dan cerdas, tetapi dengan cara yang paling jahat. Di sisi lain, mereka ceroboh, primitif, dan terbelakang. Orang sebenarnya enggan menggunakan, saya rasa sekali lagi di Eropa ada hal yang aneh, terutama di Eropa Timur. Di mana Eropa berakhir dan di mana Asia dimulai. Ya, dan kami di sini, di desa kami, ini Eropa. Tapi di seberang sungai sana, itu Asia. Dan Asia itu saja buruk. Itu sesuatu yang buruk. Secara geografis itu tidak masuk akal. Eurasia adalah satu benua yang terpadu. Tapi kesampingkan saja itu. Realitas bukan persoalannya di sini. Reality isn't the issue here. I think this is part of the idea. Saya rasa ini bagian dari gagasan di sini. Bahwa orang Rusia itu, entah bagaimana, dianggap konyol sekaligus cerdik. Jadi sudut pandangnya agak kontradiktif. Pada tahun 2016, Hillary Clinton dengan terkenal menyebut sebagian besar pemilih Trump sebagai sekeranjang orang-orang tercela. Saya rasa, mungkin hanya karena itu saja dia kalah dalam pemilu. Ucapannya tidak diterima dengan baik oleh banyak orang. Dan saya rasa Rusia dipandang sebagai sekeranjang orang-orang tercela versi Eropa. Mereka dianggap sampah, maaf menggunakan istilah itu, sampah kulit putih Eropa. Mereka dilihat dalam kerangka rasial, hampir seperti ras yang berbeda meskipun mereka putih, atau sebagian besar dari mereka putih, meski tidak semuanya. Anda tahu, ini semua stereotip. Stereotip yang benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi saya rasa begitulah mereka dipersepsikan. Saya tidak tahu. If I that you can think. Is that The racism of it. I mean, that's also where Yakov Rapkin's essay. Rasisme yang terkandung di dalamnya. Maksud saya, disitulah esai Yakov Rapkin pada akhirnya bermuara. Antisemitisme dan Rusofobia, keduanya adalah bentuk rasisme. Rasisme tidak harus menggambarkan warna kulit Anda. Mereka sebenarnya luar biasa pandainya bersikap rasis terhadap orang dari segala jenis, kan? Lalu menciptakan stereotip-stereotip konyol ini. Tapi semuanya selalu bermuara pada upaya merendahkan kemanusiaan seseorang. Pada dasarnya mengucilkan mereka dan menggambarkan mereka sebagai orang yang perlu diajari. Kita harus pergi dan memikul beban orang kulit putih untuk memberadabkan para barbar ini. Pada dasarnya, itulah unsur imperial dan kolonial yang membenarkan ekspansi, yang kemudian memungkinkan mereka pergi kemana saja dan mendirikan pijakan. Kalau ada yang melawan, itu justru dianggap sebagai bukti tambahan bahwa mereka membutuhkan pendidikan yang lebih keras. well, that's I think that Saya rasa Anda menyoroti sesuatu yang luar biasa di Eropa, yaitu betapa kerasnya ujaran kebencian ditentang di sana. Eropa tidak menyukai ujaran kebencian, kecuali terhadap orang Rusia. Kecuali terhadap orang Rusia, dalam hal itu ujaran kebencian justru dipuji. Bukan hanya dipuji, Anda harus melakukannya. Hampir seperti diwajibkan. Dan sekali lagi, menurut saya Baltik adalah versi ekstrem dari sesuatu yang lebih umum di Eropa.
Tentu saja, tanggapannya adalah orang Nuplau terlalu negara Baltik dengan buruk. Nah, bagaimana mereka diperlakukan oleh Uni Soviet dan eksisi secara terpaksa. Itu kurang lebih benar, itu satu hal. Ibu yang bertanggung jawab atas hal itu bukan orang Rusia. Responsible for this wasn't Russian. He was Georgian. His name was Joseph Stalin. Dia orang Georgia, namanya Joseph Stalin. Mereka melupakan detail kecil itu. Tapi Anda tahu sekali lagi, kenyataan adalah hal lain. Dan ada juga persoalan hukuman kolektif. Ada hukuman kolektif terhadap semua orang Rusia, termasuk etnis Rusia yang tinggal di Latvia, yang tinggal di kawasan Baltik. Dan tampaknya Uni Eropa sebenarnya tidak secara aktif mendukungnya. Namun, mereka nyaris mendukungnya. Jelas mereka menutup mata terhadap hal itu. Menurut saya, Gesling Dito harus determinkan standar asasi manusia di Uni Eropa dengan baik. Saya have a gaze wall dictionary to retweet for you sky mereka see. Kind of rhetorical style they like to employ. No, but then again, we're at a point where the Kaja Tidak, Kallas, tidak. the Tapi sekali lagi, kita berada di titik ketika Kaja Kallas, Menteri Luar Negeri, tanda kutip, Menteri Luar Negeri Uni Eropa, pergi ke Armenia dan berjabat tangan dengan seseorang yang pada dasarnya baru saja memenjarakan pimpinan gereja dan seluruh kepemimpinan politik di sana, lalu memujinya sebagai contoh demokratis yang baik. Sementara itu, dia mencela orang-orang Georgia karena dianggap tidak cukup Eropa. Ini sebenarnya momen yang sangat aneh. Retorika tampaknya kehilangan, atau kata-kata, tindak tutur, tampaknya kehilangan. Sebagian besar makna aslinya. Tapi memang inilah masa yang sedang kita jalani. Namun, mungkin ini saatnya sedikit mengalihkan pembicaraan ke hal yang Anda sebut sebagai momen Vietnam. Karena realitas punya kebiasaan aneh untuk menegaskan dirinya sendiri dari waktu ke waktu. Dan apakah Anda merasakan itu? Bahwa sekarang ada semacam keadaan ganjil, ketika dalam kenyataan, Star Hill in the Sudan. Yeah. That become unignorable at some point. Well, let me just say at the outset that there are two narratives Baik, going on. izinkan saya mengatakan sejak awal bahwa ada dua narasi yang sedang beredar. Ini frasa yang baru saja saya dengar dari John Mearsheimer. Salah satu narasinya adalah bahwa Rusia sedang kalah perang. Lihat saja, negaranya sedang runtuh, ekonominya sedang runtuh, Putin kehilangan dukungan. Baru ada artikel di The Economist tentang Putin yang kehilangan dukungan. Narasi lainnya justru sebaliknya, Rusia sedang menang. Dan salah satu masalah yang kita hadapi adalah informasi. Sangat sulit mendapatkan informasi yang baik soal ini. Saya misalnya tidak bisa pergi ke medan perang dan melakukan analisis yang benar-benar memadai. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi? Ada fakta-fakta yang bisa diperiksa. Dan salah satu fakta yang sangat menarik adalah belanja militer. Saya pergi ke Institut SIPRI di Stockholm. Mereka punya data tentang ini. Seberapa besar bagian ekonomi Rusia yang dialokasikan untuk militer? Jawabannya, it's a probability, nam makin seperti di word vav. Bahasa Jesek, itu ada tinggi untuk sebuah negara yang pada year before. That's not very high for a country at war. But it's also, and that's what the Tapi juga, dan itulah yang biasanya dikutip pihak lain, angkanya juga lebih dari 40% dari anggaran rumah tangga. Anggaran yang mana? Rumah tangga. Seluruh rumah tangga. Seluruh. Jadi bukan pengeluaran seperti That is true, but you have to compare it to other countries. Memang benar, tetapi Anda harus membandingkannya dengan negara-negara lain. Kalau dibandingkan dengan, katakanlah Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua, saya rasa kita menghabiskan jauh lebih dari 40% PDB. Jerman, Nazi, jauh lebih dari 50%. Bahkan selama Vietnam dan Korea, saya rasa pengeluarannya lebih besar daripada pengeluaran Rusia sekarang. Jadi menurut standar historis, ini bukan jumlah yang besar. Ini menunjukkan kepada saya bahwa Rusia bisa meningkatkan ini jika mereka. Itu yang mereka sebenarnya terus secara ekonomi. Itu cukup jelas. Ada satu hal lagi yang penting. Gagasan bahwa Eropa, atau bahkan negara-negara Baltik, harus mengkhawatirkan invasi Rusia ada dongeng belaka. Karena kalau mereka bersiap untuk menginvasi negara-negara lain, mereka akan membelanjakan jauh lebih besar daripada 6,3% dari PDB mereka.
Anda tahu, perbandingan yang harus dibuat di sini, dan ini perbandingan yang dibuat semua orang, adalah Jerman menjelang Perang Dunia Kedua. Ketika Jerman membangun kekuatan untuk menginvasi Polandia dan menginvasi negara-negara lain, saya kira pada awal Perang Dunia Kedua, sekitar dari militer, seterm itu angkanya lagi. Seiring level attack kalau benar merencanakan invasi secara logis, sedang seperti itu. Really planning a generalized invasion. There's nothing like that. Nothing like that is happening. Tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Jadi ini fakta-fakta yang bisa diperiksa. Dan fakta lain yang bisa diperiksa adalah popularitas Putin. Itu bisa diperiksa. Ada lembaga bernama Levada Center yang dianggap independen dan andal sebagai lembaga survei. The Economist baru saja mengutipnya dan itu sangat menarik. Mereka mengutipnya untuk menunjukkan bahwa Putin sedang kehilangan popularitas. Mereka tidak menyebutkan angkanya, tetapi Putin sedang kehilangan popularitas. Jadi saya membuka situs web Levada Center. Memang dia kehilangan popularitas. Tahun lalu tingkat popularitasnya berada di angka 87% dan sekarang turun ke titik terendah 74%. 74%. Apa yang bisa saya katakan? What can I say? Dia hampir keluar, kan? 74%, pasti begitu. Yeah, it's a disaster. Yaitu bencana. Maksud saya, MERS jauh lebih baik dari itu. Starmer sebelum dia jauh lebih populer dari itu. Jadi ini saya pemimpin Romana pun jauh lebih baik dari itu. Puncak popularisnya 250%, kan? Ya, 150%, right? Must be. But anyway, I wrote an Harus. They should have mentioned the numbers. Tapi bagaimanapun saya menulis surat kepada The Economist, menunjukkan bahwa mereka seharusnya menyebutkan angka-angkanya di sini. Tapi saya ragu mereka akan memuatnya. Namun pada dasarnya, menurut saya Rusia bisa mempertahankan perang ini dan mereka sedang menang di medan perang. Maksud saya mereka baru saja meraih serangkaian kemenangan dan semuanya berjalan sangat lambat. Tapi carried Stalin and bluff. If this whatever is scared deep with the jury could hurt Steph to and Tothanty. Mereka the stony thing. They are having a very severe deficit. They've run out of anti-aircraft missiles. Mereka sudah kehabisan rudal anti pesawat. Mereka pada dasarnya sudah menjadi negara yang terkurung daratan karena Odessa ditutup. Saya memang berpikir tinggal soal waktu sebelum mereka runtuh dan kita mulai melihat kemajuan dramatis di medan perang. Saya bukan ahli militer. Anda bisa menanyakan itu kepada orang seperti Douglas MacGregor, tetapi saya menduga waktunya akan segera tiba. Dan masalahnya, narasi di barat hanya kita menang, kita menang, kita menang. Dan kita sudah mendengar itu selama 4 tahun. Maaf Pascal, Anda tadi ingin mengatakan sesuatu? I'm sorry, you wanted to say something, Pascal? Yeah, I mean, what happens then? I mean, ya maksud saya lalu apa yang terjadi? Ini dalam arti tertentu juga perkembangan yang lazim dalam perang dan mentalitas perang, kan? Kedua pihak yang berperang tentu harus menumbuhkan keyakinan bahwa mereka sedang menang. Karena kalau tidak, hal yang paling wajar adalah menyerah dan menyerahkan diri sejak awal. Kita melihat itu di Jerman selama Perang Dunia Kedua. Orang-orang Jerman berpura-pura bahwa semuanya berjalan baik, sampai akhirnya tidak lagi. Di Jepang, mereka berpura-pura semuanya baik saja, sampai pengeboman api dimulai, dan kenyataan mulai terasa di Vietnam. Dan saya rasa itulah paralel yang akan Anda tarik, karena Anda juga mengingatnya. Seperti, apakah itu narasi kemenangan sampai kekalahan mulai terjadi? Lalu apa yang terjadi ketika kenyataan menerobos? Dan itu satu hal, betapapun mengerikannya perang, ada satu aspek di mana perang menciptakan semacam kejelasan. Karena pada suatu titik, tidak bisa lagi diabaikan bahwa Anda kehilangan lebih banyak orang daripada pihak lawan, dan bahwa Rusia sudah di depan pintu. Itu sudah bisa Antwerp. Sama apa dampak? So what does this do? Well, in Vietnam, the way it went was that. Nah, di Vietnam yang terjadi adalah Amerika Serikat sudah terlibat tentu saja sejak awal tahun 50-an. Tetapi eskalasi besar yang sebenarnya terjadi pada awal 1965. Saat itulah Amerika Serikat mulai mengerahkan ratusan ribu pasukan darat. Dan klaimnya adalah, kita menang, kita menang, kita menang, kita menang. Pers, sebagian besar hanya mengulanginya. Ini terjadi setelah era McCarthy. Jadi orang-orang
sangat berhati-hati mengkritik kebijakan resmi. Padahal di lapangan, sangat jelas Amerika Serikat sedang kalah. Laporan intelijen sudah menunjukkan hal itu sejak awal. Robert McNamara adalah Menteri Pertahanan. Dia berkeliling mengatakan bahwa semuanya berjalan sangat baik. Saying that things are going just great in Vietnam. Whereas in private, basically, he was expressing. Sementara secara pribadi, pada dasarnya dia mengungkapkan frustrasi yang besar. Keadaannya berjalan sangat buruk. Pasukan Amerika Serikat tidak terlalu berhasil melawan Viet Cong. Daniel Ellsberg, pembocor terkenal dokumen Pentagon, adalah ajudan McNamara. Dia mengatakan salah satu hal yang mengubah pendiriannya dan membuatnya membocorkan dokumen Pentagon adalah bahwa secara pribadi, Ellsberg memberikan laporan-laporan intelijen ini. Ellsberg adalah mantan marinir. Dia mengenakan seragam lapangan dan helm, lalu ikut patroli RRVN di Vietnam untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan. Dan laporannya sangat menghancurkan. Dia berkata, Viet Cong jauh lebih terorganisasi daripada yang mau kita akui. Mereka sedang menang. Much better organized than we want to accept. They are winning. And our strategy is not working. And McNamara was Dan strategi kami tidak berhasil. McNamara membaca laporan-laporan ini dan mengungkapkan rasa frustrasi yang besar tentang masa depan. Namun setelah membaca laporan itu, dia turun dari pesawat dan mengatakan bahwa semuanya berjalan sangat baik. Dia berbohong terang-terangan. Itulah yang dia lakukan. Dan itu berlangsung selama beberapa tahun. Orang-orang mempercayainya selama beberapa tahun, sampai pada tahun 1968, Viet Cong melancarkan serangan Tet dan meraih kemajuan besar. Saya harus katakan secara militer, setidaknya untuk sementara waktu, mereka tampil cukup baik. Mereka menguasai kedutaan besar Amerika Serikat di Saigon selama 24 jam. Itu luar biasa, tetapi memang begitu. Maksud saya mereka seefektif itu. Dan mereka jauh lebih efektif daripada yang dianggap mungkin oleh media Amerika. Mereka tidak bisa mempercayainya. Kalau dilihat kembali, kita tahu bahwa ini adalah sebuah pertaruhan oleh Viet Cong. Mereka tahu pada akhirnya mereka akan dikalahkan, karena Amerika Serikat memiliki kekuatan udara dan daya tembak yang akan mengalahkan mereka. Dan mereka menderita kerugian besar. Ini adalah langkah politik untuk melemahkan dukungan publik Amerika terhadap perang. Amerika Serikat adalah demokrasi, setidaknya demokrasi yang terbatas. Orang-orang memang memilih. Dan Anda tahu, rakyat Amerika bersifat nasionalistis. Mereka suka mendukung presiden mereka dalam perang. Mereka juga suka mempercayai apa yang dikatakan presiden dan menteri pertahanan. Dan seluruh tujuan serangan Tet adalah untuk menghilangkan gambaran itu dari benak publik Amerika. Dan itu berhasil. Saat itulah dukungan publik mulai retak karena para pejabat pemerintah sama sekali tidak bisa membenarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya bahwa Anda tahu Viet Cong pada dasarnya kalah. Viet Cong itu bodoh. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada hal yang disebut jumlah korban tewas. Ini detail yang suram ketika pejabat pemerintah mengarang jumlah anggota Viet Cong yang tewas. Mereka mengarang angkanya. Ini memang detail yang mengerikan, tetapi itu dijadikan ukuran keberhasilan. Dan omong-omong kita lihat hal yang sama sekarang. The New York Times menghitung berapa orang Rusia yang tewas. Tidak ada yang bisa memeriksa membrowse angka ini. Jadi Anda tahu di mana? Siapa yang tahu? Tapi Anda menghadapi hal yang sama seperti di Vietnam. Ada gagasan bahwa kita menang, kita menang, kita menang. Dan segala jenis berita yang mungkin membantah itu nyaris dilarang. Maksud saya, banyak penindasan yang terjadi. Acara Anda sendiri misalnya sempat dihentikan penayangannya selama 24 jam. Orang-orang seperti Jack Bode, Kolonel Swiss yang tampil di banyak podcast, termasuk podcast Anda, pada dasarnya telah dilecehkan dalam berbagai cara. George Galloway Domingos Rayuwa. Verband die flying dat het moest seated in Tibet, orang en in wakes aardig voort. Akibatnya public stasker to het Rayuwa. As a result, the public's not getting the full picture at all. At some point, pada suatu titik, perubahan keadaan di medan perang akan menjadi begitu dramatis, sehingga akan sangat sulit untuk terus mendukungnya. Dan yang akan terjadi adalah seperti di Vietnam. Dukungan publik terhadap perang runtuh,
dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga juga merosot secara luas. Di Amerika Serikat, itu cukup dramatis. Maksud saya, ada sindrom Vietnam, ketika publik sangat sinis terhadap segala hal yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan luar negeri. Slimakes tahun, militer like script mas senior. Orang menghindai dat mister. Orang-orang sebagai terformers and hair. CIA juga semua penaun da wakintau state. Trouble recruiting for years after this. It weakened. Hal itu melemahkan dukungan publik terhadap semua institusi. Menurut saya di Uni Eropa dan juga di Amerika Serikat, tetapi terutama di Uni Eropa, mereka sangat takut akan hal ini. Saya rasa mereka sadar bahwa mereka sedang berjalan di atas es yang sangat tipis. Ada pemimpin seperti Starmer. Starmer muncul, dan saya percaya dia adalah Perdana Menteri Inggris ke-7 dalam 10 tahun. Atau justru yang ke-6. Saya rasa Inggris sekarang sudah berada pada Perdana Menteri ke-7 dalam 1 dekade untuk memerintah Inggris. Inggris sedang bergerak menuju periode ketidakstabilan yang ekstrem. Anda tahu, Prancis pada dasarnya memiliki sistem presidensial yang mencegah hal ini. Tetapi saya yakin Macron adalah presiden paling tidak populer dalam sejarah Republik kelima. Merz sangat tidak populer. Merits is deeply unpopular. And so, the European Union in general, the institutions. Jadi Anda tahu, Uni Eropa secara umum, lembaga-lembaga Uni Eropa sebenarnya tidak pernah mendapat antusiasme sebesar itu dari masyarakat Eropa. Jadi saya rasa ada kesadaran di kalangan elit Uni Eropa, bukan hanya elit politik Uni Eropa, tetapi saya menduga juga elit sektor swasta bahwa mereka sedang berjalan di atas es yang sangat tipis. Dan satu-satunya hal yang menyelamatkan mereka saat ini adalah narasi bahwa kita sedang menang, kita akan menang, kita mengalahkan Rusia ini. Ketika narasi itu hilang pas lihat politik besi Eropa. Dan series itu cara sering diput Christopher the Step terus tagor hingga 6 mood. Dapat ingin lagi situ? Do you want to comment on that? Yeah, it's just like, what I wonder these days. Ya, begitulah. Yang saya tanyakan akhir-akhir ini adalah, Anda benar, maksud saya orang-orang ini, tokoh-tokoh ini, memang tidak populer. Tapi sistemnya, sistem yang menghasilkan mereka. Ya, Inggris sedang dalam krisis karena pergantian ini. Tapi sekali lagi, kita baru saja melihat bagaimana Tuan Starmer digantikan oleh seseorang yang persis seperti Tuan Starmer. Mirip dengannya, bahkan gaya rambutnya sama. Maksud saya, Anda tahu? Coba pikirkan. Di Amerika Serikat, untuk kebijakan luar negeri AS, pilihannya antara Donald Trump dan Kamala Harris. Donald Trump and Kamala Harris. It's like, I cannot believe that Kamala Harris would. Maksud saya tidak percaya Kamala Harris secara inheren akan punya pendekatan yang lebih damai terhadap Rusia. Justru sebaliknya, saya rasa perang dengan Iran tidak akan bisa dihindari dengan dia, meski itu pun tidak jelas. Maksud saya, mungkin itu terjadi lebih awal. Jadi, dalam arti tertentu, sistem menghasilkan tokoh-tokoh yang kemudian akan menjalankan kebijakan yang sangat mirip, siapapun yang terpilih. Lalu pertanyaannya bagi saya adalah, Kenneth Stashamatis dan Harris New. Dan saya pikir, benar. Itu lebih kuat menggandal. Tanpa Fatu Abari. I'm sorry? That seems to be in the saddle. I mean, the system. For the time being, Maksud saya, sistemnya. Untuk sementara waktu, saya hanya bertanya-tanya sampai kapan ini akan berlangsung. Dengan kata lain, pada dasarnya ada kecemasan publik yang besar mengenai situasi ekonomi. Terputusnya pasokan energi murah dari Rusia pada dasarnya sangat merugikan mereka. Sekarang tentu saja, Teluk Persia merugikan mereka untuk kedua kalinya dalam hal energi. Deindustrialisasi sedang terjadi di jantung Eropa, di Jerman, yang selama beberapa dekade menjadi pusat industri Jerman. Dan itu sedang merosot. Saya kira salah satu persoalannya adalah mengapa elit Eropa, mengapa mereka menginginkan perang ini dengan Rusia, dan mengapa mereka ingin terus melanjutkannya. Dan saya pikir seringkali negara-negara berperang ketika mereka melihat cara hidup mereka terancam. when they see their way of life under threat. And I think European elites saw their way of life. Dan saya pikir elit Eropa melihat cara hidup mereka terancam. Dan apa cara hidup mereka? Uni Eropa dan NATO. Itulah cara hidup mereka. Dan saya pikir mereka mengalami dua guncangan. Salah satunya adalah Donald Trump. Setidaknya pada awalnya, ia dipandang anti-NATO. Tampaknya ia meremehkan Eropa secara umum. Tidak ada keraguan soal itu.
Dan saya pikir ia jauh lebih memilih seseorang seperti Kamala Harris atau Joseph Biden. Saya pikir itu cukup jelas. Terpilihnya Donald Trump merupakan guncangan besar di Eropa. Itu dipandang sebagai ancaman bagi NATO. Lalu tentu saja, pada saat yang sama ada Brexit. Dan ini benar-benar menjadi guncangan bagi elit Eropa. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menjelaskan itu kepada diri sendiri, kepada satu sama lain, kepada orang-orang di dalam klub itu, boleh dibilang. To each other, the people in the club, shall we say? And how do you explain it to your population? The answer Dan bagaimana Anda menjelaskannya kepada masyarakat Anda? Jawabannya, harus ada sosok musuh. Harus ada semacam setan, sosok iblis. Dan siapa iblis itu? Putin dan rakyat Rusia. Itulah jawaban mereka. Anda butuh jawaban yang sederhana. Tidak mungkin jawabannya adalah bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah. Tidak mungkin pada dasarnya neoliberalisme, kebijakan-kebijakan neoliberalisme yang memperlebar kesenjangan kekayaan ada kaitannya dengan itu. Tidak mungkin ada sesuatu yang salah dengan kebijakan yang ada. Jadi, kita pun mengemukakan penjelasan sederhana. Orang-orang menyukai penjelasan sederhana, termasuk tampaknya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sungguh menakjubkan bahwa orang-orang berpendidikan tinggi bisa menerima bahwa Putinlah yang menyebabkan semua masalah ini. that it was Putin who caused all of these problems. But I hear this all the time from people advanced. Tapi saya terus-menerus mendengar ini dari orang-orang bergelar tinggi. Alasan Donald Trump terpilih adalah karena Putin yang melakukannya. The New York Times selama bertahun-tahun penuh dengan berita tentang ini. Dan menurut saya, itu salah satu alasan besar mengapa terjadi peningkatan sentimen anti-Rusia. Saya ingat waktu itu, bahkan sebelum Donald Trump terpilih, sudah ada narasi di Amerika Serikat bahwa semua ini adalah rencana Rusia. Dan sungguh mengejutkan betapa luasnya narasi itu. Awalnya saya pikir tak seorang pun akan mempercayainya. Lalu semua orang yang saya kenal mempercayainya. Saya berpikir bagi saya ini tampak seperti ada seseorang yang sedang menyiapkan landasan untuk perang dengan Rusia. Saya ingat memikirkan itu saat itu. Dan sekarang, kita ada di sini. Here we are. But in a sense, I mean, my conclusion that Dalam arti tertentu, maksud saya kesimpulan yang saya tarik adalah bahwa peran media liberal di Amerika Serikat dan di Barat secara lebih umum adalah terus-menerus memberikan pembenaran dan pembelaan bagi imperium. Baru saja ada lagi artikel seperti ini. Sekarang ada artikel di New York Times tentang mengapa para pemimpin Amerika Serikat terus salah memahami Iran. Dan pada dasarnya, intinya adalah bahwa perang Iran itu sebuah kesalahpahaman besar. Iran begitu sulit dipahami. Seandainya kita punya diplomat yang lebih baik, seandainya kita menjelaskannya dengan lebih baik, kita pasti akan memahami, dan perang itu bisa dihindari. better we would have understood and then the war could have been averted. It has nothing to do with Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan neokonservatisme, dengan kebutuhan dan keinginan untuk mendominasi, dengan rencana serangan yang sudah ada selama beberapa dekade, dan dengan kaitannya dengan Israel. Ini hanya kesalahpahaman karena Anda tahu, Barat dan Amerika Serikat adalah kekuatan yang membawa kebaikan. Karena itu, ketika sesuatu yang buruk terjadi, pasti itu sebuah kesalahan, bukan? Dan itulah apologetika liberal untuk imperium. Jadi dalam satu pengertian, saya kembali bertanya-tanya, seberapa jauh sistem ini kemudian begitu saja menghasilkan narasi-narasi yang tentu saja membenarkan imperium, bukan? Tapi apa yang terjadi ketika itu berakhir? Dan itulah, menurut saya, momen Vietnam ini. Itulah pertanyaannya. That's the question. What replaces it? I don't have a good answer to that. I mean, Apa yang menggantikannya? Saya tidak punya jawaban yang bagus untuk itu. Maksud saya, salah satu hal yang kita lihat yang secara historis cukup menarik bagi saya adalah pecahnya ideologi-ideologi di Amerika Serikat. Secara tradisional, sikap anti-perang dikaitkan dengan kiri politik. Pada awal hidup saya itu sangat-sangat jelas. Kiri aktivis yang berada di sebelah kiri Partai Demokrat yang saya maksud di sini, bersikap anti-perang, anti-intervensi. Mereka juga berbicara tentang Garabaya, mawasan CIA, hal-hal seperti itu. Seperti kan membuat dutusan hal tersebut. Sekarang mereka berubah sepenuhnya. those things. That's really broken down completely. There recently was a meeting at Tucker Carlson's house. Belum lama ini ada pertemuan di rumah Tucker Carlson. Dia komentator konservatif terkenal yang dulu merupakan pendukung kuat Trump. Sekarang dia sudah berpisah jalan dengan Trump.
Dan Anda tahu, itu adalah pertemuan sejumlah tokoh konservatif Republik yang sebelumnya pro-Trump. Marjorie Taylor Greene, mantan anggota Kongres dari Georgia yang sangat konservatif, Thomas Massie, anggota Kongres Libertarian dari Kentucky yang baru-baru ini kalah dalam pemilihan kembali. Dan beberapa lainnya, mereka semua milik sebuah partai anti-perang dan konservatif anti-perang. Skor steg stas orai per braces ray like nisik, it's a tenaric. Interesting. You might say even bewildering, just because it goes so much against. Bahkan bisa dibilang membingungkan, karena ini sangat bertentangan dengan keadaan dulu. Di kubu kiri Anda tahu, kiri baru-baru ini meraih serangkaian keberhasilan. Democratic Socialists of America telah menjadi kekuatan besar di Partai Demokrat. Mereka baru-baru ini menominasikan seseorang yang kemungkinan besar akan terpilih menjadi senator dari Michigan, El Sayed, yang merupakan anggota Democratic Socialists of America. Dia sebenarnya sosok yang sangat berbakat. Zohran Mamdani, wali kota New York City, juga anggota organisasi sosialis itu. Bernie Sanders membantu melegitimasi 10 tahun lalu. Jadi menurut saya, Anda sedang melihat kebangkitan kembali kata sosialisme di Amerika. Resurgence of the word socialism in America. And on foreign policy, they clearly are against. Dan dalam kebijakan luar negeri, mereka jelas menentang perang dengan Iran dan menentang dukungan Amerika Serikat kepada Israel. Maksud saya, mereka juga mengambil sikap yang sangat tegas soal perang di Gaza, terutama terkait hal-hal mengerikan, bahkan harus dikatakan hal genosidal yang telah dilakukan Israel di sana. Benar? Tapi dalam hampir semua konflik lainnya, mereka lebih diam atau bahkan pro-perang. Soal Ukraina, sejauh yang saya tahu, sebagian besar orang ini, khususnya El Sayed, pro-perang, dan mereka mendukung perang itu. Mereka mendukung perang melawan Rusia. Soal Suriah, Afghanistan, dan serangkaian hal lainnya, mereka entah diam meninggalkan kelompok kiri lainnya atau mendukung hal-hal tersebut. The left, or they've endorsed these things. And I think, what you're getting on the left is that. Dan saya pikir, Anda tahu apa yang Anda dapatkan dari kelompok kiri adalah bahwa yang mereka tampilkan sebagai semacam posisi anti-perang yang berprinsip, sebenarnya adalah sikap merasa diri paling benar secara moral. Seolah-olah merasa diri paling benar secara moral itu sendiri sudah merupakan pembenaran. Dan Anda telah mengambil posisi yang merasa diri paling benar secara moral, yang jelas merupakan posisi yang benar. Anda bisa menyebutnya kekeliruan moralistik. Kalau Anda menggunakan bahasa yang moralistik, itu membuktikan bahwa posisi Anda bermoral dan bahwa Anda adalah orang yang bermoral. Padahal sama sekali tidak begitu. Tapi kesampingkan itu. Dan saya pikir, nada moralistik yang terkait dengan hal-hal seperti perang melawan Rusia di Ukraina sangat menarik bagi mereka. Ukraine, this very much appeals to them. And also there's something else, the culture wars. Dan ada hal lain juga, perang budaya. Putin dikaitkan dengan konservatisme sosial. Misalnya, dia tidak mengadakan parade kebanggaan gay di Moskwa. Maksud saya sangat mendukung hak-hak gay dan tidak suka orang yang mendemonisasi kaum gay. Saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Tapi itu isu yang berbeda dari pertanyaan, apakah kita harus berperang melawan orang-orang seperti itu? Sepertinya perang adalah cara yang sangat buruk untuk membantu kaum gay. Jadi, pada dasarnya, saya pikir isu gender, ras, dan seksualitas sangat kuat mencengkram suku. Sedemikian sehingga, dari Kumion Reyes yang Grace Curie, isu subjek grade Jerry dengan charity dengkal. Superficial way, I would say. Yeah, but we must just also acknowledge just how Ya, tetapi kita juga harus mengakui betapa luar biasa sukses dan terampilnya aparat perang di Amerika Serikat dan Barat pada umumnya dalam menunggangi gelombang-gelombang populer ini, kan? Dulu, 10 atau 15 tahun lalu di AS, dinas-dinas militer punya kebijakan, jangan tanya, jangan beritahu, kan? Sekarang, militer AS justru aktif berusaha merekrut kaum gay, transgender, dan sebagainya, serta membanggakan diri sebagai pemberi kerja dengan kesempatan yang setara. Saya pernah mengundang Chris Mott di acara ini. Dia berbicara soal pink washing di dinas-dinas militer. Seperti, oh ya, kaum gay sangat diterima. Lalu bom gay adalah bom untuk kebaikan, kan? Kita mengebom orang-orang ini untuk membantu mereka. Maksud saya, ini benar-benar cerdik. Dan tentu saja, ini kemudian tepat sekali menarik kelompok itu, kalangan kiri liberalis, yang berkata, oh ya,
Sebenarnya, mari kita bawakan mereka hak-hak gay dengan bom-bom merah muda kita. Maaf, There's no, I'm sorry. Maaf, yun ay meeting tough. Sa maaf, sumisandi. Did you? No, sorry, I was just saying that's the idea. maaf, saya hanya mengatakan bahwa itulah idenya. Maaf, tentu saja mereka tidak membingkainya atau mengatakannya seperti itu. Tapi ini benar-benar penyalahgunaan yang besar. Dan bagi saya, sebagai seorang pria gay, ini juga penghinaan besar terhadap kecerdasan kaum gay. Seolah-olah mengatakan, tidak, kalian itu mudah dimanipulasi, ngomong-ngomong. That easy to manipulate, by the way. Yeah, it was a famous CIA recruitment. Ya, beberapa tahun lalu ada video rekrutmen CIA yang terkenal. Di situ ada seorang petugas CIA keturunan Hispanik, dan dia berlenggak-lenggok sambil bicara tentang betapa interseksionalnya dia dan betapa interseksionalnya CIA. Itu video rekrutmen CIA. Sebenarnya cukup lucu. Jadi gagasan bahwa bahasa tentang gender, ras, dan seksualitas itu entah bagaimana bersifat radikal atau anti-sistem, sangat dangkal dan sangat bodoh. Tapi bagaimanapun itu efektif. Menurut saya, itu telah menjadi cara untuk menjual perang dan menjelek-jelekkan musuh. Saya harus bilang, bahkan soal Iran, ada banyak orang di kalangan kiri. Saya mengenal secara pribadi orang-orang yang melakukan ini, yang pada dasarnya pada awalnya mendukung penggulingan pemerintah Iran, atau setidaknya berbicara agak positif tentang kemungkinan penggulingan itu, karena mereka memperlakukan perempuan dengan buruk dan memperlakukan kaum gay dengan buruk. Because they mistreat women and they mistreat gays. Jadi sekali lagi ini sangat dangkal dan bodoh, karena lihat saja apa yang terjadi. Lihat apa akibatnya. Kita mengalami perang besar yang benar-benar menghancurkan Iran. Iran pada akhirnya akan memenangkan perang itu, tetapi dengan biaya yang sangat-sangat besar bagi negara tersebut. Dan sayangnya, orang-orang di kiri akan punya peran dalam membantu meletakkan dasar propaganda untuk ini. Suka atau tidak suka. Mereka punya sebuah artikel di sebuah publikasi yang terkait dengan New Left Review. Namanya Sidecar, kalau tidak salah. Artikel itu pada dasarnya mengatakan bahwa Anda tahu, pemberontakan melawan pemerintah adalah pemberontakan yang murni rakyat dan meremehkan gagasan bahwa ini diarahkan dari luar. Padahal, Pers Israel secara terbuka membicarakan bagaimana Mossad membantu gerakan itu. Jelas ada dukungan dari luar sebagai bagian dari operasi pergantian rezim. Jadi menurut saya ada sikap naif yang sangat besar dalam hal-hal seperti ini. Tapi implikasinya sangat sederhana. Pembagian lama antara kiri dan kanan, bahwa kiri anti-intervensi dan kanan pro-intervensi, itu sudah hilang. Benar-benar sudah hilang. Idealnya, yang kita lihat sekarang adalah kekuatan-kekuatan yang bergabung, orang-orang lintas ideologi, menentang perang dan militerisme. Menurut saya, itu sangat dibutuhkan dalam politik Amerika. Dan sayangnya, itu akan sangat sulit dicapai. Lagi-lagi karena isu-isu budaya. Saya rasa ada orang-orang yang mungkin mendapati bahwa setidaknya dalam beberapa isu, bukan semuanya, mereka bisa setuju dengan Tucker Carlson. Tetapi mereka tidak akan pernah memilih dia lagi karena dia anti-aborsi. Saya pro-aborsi. Saya mendukung hak atas aborsi. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa isu-isu budaya dan sosial akan membuat aliansi semacam itu sangat sulit dan problematis. Itu akan menghambat setiap upaya untuk membentuk partai yang benar-benar anti-perang di Amerika Serikat. Nah, saya tidak begitu memahami situasi di Eropa, tetapi saya berasumsi hal serupa juga terjadi di Eropa. Anda punya partai-partai populis sayap kanan yang tidak akan saya pilih karena berbagai alasan. Partai-partai itu sangat tidak menarik bagi saya. Tetapi saya rasa, sejauh ada dorongan anti-perang di sini, itu seringkali datang dari seperti AfD. Apakah saya keliru soal itu? Tidak, kamu benar. Tapi masalah dengan mereka adalah, di sisi lain, partai-partai ini cenderung pro-perdamaian dengan Rusia. Namun ketika menyangkut Israel dan persoalan Arab, persoalan Palestina, mereka jadi seperti, tidak, tentu saja orang-orang kulit putih ini perlu membela diri. Itu benar. Mereka bukan anti-perang dalam arti anti-kekerasan, lebih seperti kekerasan yang mana. Dan kalangan mapan saat ini seperti, oh, semua bentuk kekerasan itu luar biasa.
selama kami tidak menyukai orang-orang yang menjadi sasarannya. Lalu pihak kanan sedikit lebih seperti ya, tidak, sesama orang kulit putih, mungkin jangan. Tapi kemudian ada semacam bagan, seperti di Family Guy, pada tingkat warna coklat seperti ini, tidak apa-apa. Ya. Perhaps I think that there have been efforts. I think Saya rasa sudah ada upaya-upaya untuk bisa dibilang melampaui tribalisme ini oleh orang-orang yang menurut saya berprinsip dan cerdas. Saya teringat Sarah Wagenknecht di Jerman dan George Galloway di Britania Raya. Keduanya saya hormati. Sayangnya, mereka belum terlalu berhasil secara elektoral. Saya yakin kelompok mapan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengalahkan mereka. Tapi saya rasa masalah yang lebih besar adalah mereka berada di posisi serba tanggung. Ya, pada dasarnya, ada kubu kiri arus utama yang mendukung penghancuran Putin, lalu ada kubu kanan. Mereka berusaha menjembatani kesenjangan itu. Namun terlalu banyak orang yang hanya akan memilih salah satu dari keduanya. Jadi tampaknya tidak ada cukup ruang bagi seseorang seperti Wagenknecht untuk bisa masuk ke Bundestag. Tidak, itu benar. Meskipun dia mungkin saja menang kalau mereka menghitung suara dengan benar. Tapi begitulah. Dukungan itu tetap hanya sekitar 5,1%. Bukan seperti 25, 30% atau semacamnya. Ya, itu mengecewakan bagi saya. Mungkin saja itu hanya Yeah, it was a disappointment to me. karena sekali lagi yang kita lihat adalah ada konsensus yang relatif besar dengan satu atau lain cara untuk bersikap agresif terhadap Rusia, untuk bersikap agresif di Asia Barat. Memang tidak mutlak, tapi konsensus itu ada. Namun sekarang kita dihadapkan pada kenyataan baru ini. Rusia tidak runtuh. Mereka benar-benar tidak runtuh. Iran juga tidak runtuh. Tepat. Hamas tidak menghilang. Jadi tiba-tiba Anda berhadapan dengan tembok kenyataan ini. Dan untuk kembali ke metafora Vietnam, sebenarnya apa yang diperlukan di Barat secara politik di Amerika Serikat agar arah itu berbalik? Karena Anda tahu, salah satu momen yang paling menarik bagi saya dalam beberapa tahun terakhir terjadi pada tahun 2023, kan? For me of the last couple of years was in 2023 or 4 when Joe Biden was in Hanoi. Ketika Joe Biden berada di Hanoi dan berjabat tangan, sambil Anda tahu tersenyum lebar, menjalin kemitraan strategis dengan menaikkan hubungan AS-Vietnam menjadi kemitraan strategis, lalu berkata, ya, ini terobosan besar, ini hebat, ini luar biasa. Dan orang yang ia ajak berjabat tangan itu sebenarnya pernah berada di Parit, bertempur melawan Amerika pada masa Perang Vietnam. Dan dia tidak, maksud saya, karena Vietnam tentu saja adalah Vietnam Utara, kan? Vietnam musuh. Ada suatu momen mulai beralih ke narasi yang sepenuhnya berbeda. Apakah sesuatu seperti itu bisa dibayangkan? Dan jika bisa, berapa dekade yang diperlukan? And if yes, then how many decades would it take? It's a good question. I don't know. I mean, I'm very surprised how the US has that. Itu pertanyaan yang bagus. Saya tidak tahu. Maksud saya sangat terkejut bahwa Amerika Serikat telah melakukan pendekatan kembali dengan Vietnam. Kita belum berurusan dengan Kuba, jadi ini sangat sewenang-wenang. Anda akan mengira bahwa kita punya dendam yang lebih besar terhadap Vietnam daripada terhadap Kuba. Tetapi justru sebaliknya. Ada unsur kesewenang-wenangan dalam hal-hal seperti ini yang tidak benar-benar bisa saya jelaskan. Jadi saya tidak bisa memberitahu sedap hal mengapa demikian. Namun, terkait Eropa, salah satu hal yang memang Anda lihat adalah standar hidup masyarakat Eropa. Ada pertukaran antara senjata dan kesejahteraan. Maksud saya, itu yang setui sekarang dan publik selalu agak enggan untuk pergi berperang. Always been somewhat reluctant to go to war. And because I think deep down they understand. Karena saya rasa jauh di lubuk hati, mereka memahami ada pertukaran seperti ini dan bahwa mereka sendiri akan menjadi korban perang. Jadi, Anda membutuhkan kampanye propaganda dan kontrol informasi. Dan mereka melakukannya secara besar-besaran di Eropa. Mereka juga melakukannya di Amerika Serikat. Tetapi kesan saya, di Eropa bahkan lebih besar lagi. Masalahnya muncul ketika kenyataan begitu jauh menyimpang dari propaganda hingga seakan-akan menghantam wajah Anda. Dat massake mendewijt tussen je thortit, erhaving. Lureis bij je no thortris streamiwa. Kita de industrialisatie per membernia benoemen.
Itu telah memerlukan style Eropa. We've weakened the social fabric of Europe. We've made it very difficult to ever. Kita telah membuat rekonsiliasi dengan Rusia menjadi sangat sulit, setidaknya mungkin untuk beberapa dekade ke depan. Kita telah meledakkan pipa Nord Stream. Kita telah melakukan semua hal ini, dan sekarang kita juga akan kalah perang. Kita bahkan tidak akan meraih kemenangan. Padahal kalian, para elit, menjanjikan kemenangan. Kalian berulang kali mengatakan kepada kami, kita berada di ambang kemenangan, Putin akan segera jatuh. Tapi dia justru akan memenangkan perang. Palmas akan menjelaskan, mereka akan tidak menjelaskan. Dan menurut saya, terhadap step dalam teknik di Eropa. Sangat mungkin AfD akan berkuasa di Jerman, Front National de Prancis. Itu akan terjadi. The National Front in France, you will get this. What they will do and how they will restore order is Kecibing Gavarista de Gona, mereka memulihkan ketertiban, tidak ada yang tahu. Saya menduga kita akan menghadapi periode ketidakstabilan yang berkepanjangan di Eropa, mungkin disertai kekerasan di jalanan. Seringkali ketika hal-hal seperti ini tidak ditangani melalui jalur elektoral, orang-orang turun ke jalan. Itu komersial. Di Amerika Serikat, saya rasa kemungkinan itu bahkan lebih besar karena kami punya sejarah kekerasan yang jauh lebih panjang. Amerika Serikat adalah negara yang jauh lebih keras. Di sini kami punya banyak senjata. Jadi saya sangat khawatir akan pecahnya kekerasan. Anda tahu, ketika Trump menandatangani Memorandum of Understanding pada awalnya, ia mengatakan bahwa ia melakukannya karena tidak ingin dikenang sebagai Herbert Hoover. he did not want to go down as Herbert Hoover. He did not want to cause a Great Depression, meaning that Dia tidak ingin menyebabkan depresi besar. Artinya dia melihat fakta-faktanya dan menyadari bahwa ada kemungkinan nyata terjadinya krisis ekonomi dan mungkin depresi besar. Itulah sebabnya dia mundur. Tetapi kemudian tentu saja dia melanggar MOU dan kita kembali berperang lagi atau setidaknya berada dalam keadaan semi perang dengan Iran. Jadi Anda tahu bisa terjadi krisis ekonomi besar. Dua medan perang utama sedang berlangsung sekarang. Itu pasti sangat mengguncang ekonomi dunia. Saya sangat terkejut ekonomi dunia bisa bertahan selama ini. Jadi, jika terjadi kemerosotan ekonomi yang terkait dengan semua hal ini, lalu Anda kalah dalam dua perang, Anda bisa mengalami periode ketidakstabilan yang sangat serius. Apakah Amerika akan mendapatkan seorang Roosevelt untuk memulihkan ketertiban dengan cara yang relatif baik? Saya tidak akan mempertaruhkan uang untuk itu. Ya, masalahnya, saya tidak tahu banyak elit di Amerika Serikat yang harus menderita secara pribadi karena sikap pro-perang. Biasanya sikap pro-perang justru memberi Anda dukungan. Kalaupun paling buruk, Anda disingkirkan dari jabatan. Tapi bahkan Nixon setelah itu dia hanya pensiun dan sebagainya. Ada pembicaraan bahwa sebagian alasan pembunuhan JFK bukan karena dia ingin berperang, justru karena dia sungguh-sungguh mempertimbangkan perdamaian dengan Rusia. Setidaknya, itu salah satu jalur penjelasannya. Jadi sikap pro-perang sebenarnya tidak terlalu menimbulkan penderitaan pribadi. Di Eropa, berbeda kan? Beberapa pemimpin pro-perang benar-benar, maksud saya, mengalami akhir yang sangat brutal, termasuk tentu saja Mussolini dan Hitler. Tapi di sisi lain, ada juga yang melakukan ini berulang kali, katakanlah Inggris, dan mereka nyaris tidak membayar harga apapun untuk itu kan, para pemimpinnya. Jadi kepemimpinan saat ini memandang dirinya sebagai, ya saya rasa itu benar. In the shoes of Churchill, right? Everybody is kind of competing for Churchill's shoes. So they view themselves in that part of history, right? Not on the suffering one. Yeah, I think that it's going to be very difficult to Ya, akan sangat sulit menjelaskan ini kepada publik. Saya rasa publik sama sekali tidak akan menerima hasil yang berupa bencana. Kita sudah menghabiskan ratusan miliar dan apa yang bisa kita tunjukkan dari semua itu. Saya tidak melihat ini akan berjalan dengan baik secara politik. Dan salah satu hal yang mereka lihat, harus saya katakan, adalah kualitas kepemimpinan di Eropa saat ini secara historis, termasuk yang terburuk yang pernah Anda lihat. Anda harus kembali ke tahun 30-an, dan Anda tahu orang-orang di Prancis yang memberi Prancis garis Maginot, para jenius militer yang melakukan itu.
Saya rasa itulah tingkat pemikiran yang kita miliki sekarang di Istana Elysee dan di nomor 10 Downing Street. Itulah yang kita punya. Orang-orang tanpa imajinasi, yang pada dasarnya hanya bisa memikirkan satu hal. Satu-satunya solusi yang bisa mereka ajukan adalah perang. Kasmagawain gambaran, have a strength mais more akadais in your dirt. Perang to a very embarrassing yet. Perang and Katsuth. I don't know. It would break Russia. Itra mahanjjo Rusia. It's one it's wasmished we are. Dan from like do they na habat bisa pergi ke Black Rock. Remah honkai gam nama. The smoo. It's this toll. I think that There's making a lot of money. There's also, I think, Ini menghasilkan banyak uang. Selain itu, saya rasa mereka melihat belanja militer sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Eropa menjadi relatif stagnan dan kurang produktif. Jadi sekarang belanja militer dianggap akan memulihkan semua itu. Sebenarnya itu tidak akan berhasil karena banyak alasan. Belanja militer pada kenyataannya adalah cara yang sangat tidak efisien untuk mendorong pertumbuhan. Ada cara-cara yang jauh lebih baik untuk melakukannya. Den refers scores washer jupisti todeptos. Dus daar en jury dem betutters naam dat bekdimboe de merken met tosni. De data pengonti en boon dat je daar. Jadi till the naden voortjenning in enkel haar. To assure von besefformiens kusarisen. It's I'm out the recurse possessing the rower, the killing in Yuri. here in European elites. So I think, again, what they're afraid of, again, is Jadi saya rasa sekali lagi yang mereka takutkan adalah ngomong-ngomong, Anda tadi menyebut soal akuntabilitas. Bagi saya ketiadaan akuntabilitas ini hal yang sangat menarik. Pernah ada satu periode di Amerika ketika kita memang punya akuntabilitas. Itu terjadi selama Vietnam. Johnson, dia tidak meninggalkan jabatan, dia memilih tidak maju untuk dipilih kembali. Seolah-olah dia meninggalkan jabatan. Usia saya cukup tua untuk samar-samar mengingatnya. Dan pada dasarnya dia pergi dalam kehinaan. Sebelumnya dalam kariernya dia sangat populer, lalu pergi dalam kehinaan. Dia tidak hidup terlalu lama. Saya rasa dia meninggal 5 tahun kemudian dalam keputusasaan. Dia secara luas kehilangan kredibilitas karena Vietnam. Nixon menurut saya Watergate itu sepenuhnya terkait Vietnam. Watergate was all about Vietnam. Nixon left office because the Watergate scandal. Nixon meninggalkan jabatannya karena skandal Watergate. Tapi menurut saya yang sebenarnya menjadi inti persoalan, skandal yang sesungguhnya adalah Vietnam. Itulah skandal yang sebenarnya dan Watergate hanyalah penggantinya. Bisa dibilang dalam banyak hal Watergate terlalu dibesar-besarkan. Itu memang pembobolan ilegal, ada upaya menutup-nutupi. Tapi bandingkan dengan pembantaian My Lai. Bandingkan dengan hal-hal lain yang dilakukan Nixon, seperti penggulingan Allende di Chile. Watergate itu bukan apa-apa. Jadi menurut itu mencerminkan hilangnya kepercayaan publik terhadap struktur-struktur elit dan kebutuhan untuk mencari kambing hitam. Nixon menjadi kambing hitam yang berguna karena dia sosok yang sangat sinis. Because, he was obviously a very cynical actor. He was very unattractive in lots of ways. Dia sangat tidak menarik dalam banyak hal. Jadi saya rasa dia membayar harga untuk itu. Dia meninggalkan jabatannya dalam aib. Robert McNamara juga meninggalkan jabatannya dalam aib. Banyak dari orang-orang ini memang membayar harga dalam hal reputasi. Yang sangat mencolok adalah hal itu tidak terulang. Orang-orang yang membawa kita ke perang Irak yang menghancurkan itu, perang melawan teror, mereka sama sekali tidak membayar harga apapun. Victoria Nuland tentu saja adalah penasihat Richard Cheney. Dan dia justru diberi penghargaan. Dia naik jabatan karena kegagalannya. Kemudian dia menjadi penasihat kebijakan luar negeri tingkat tinggi bagi Hillary Clinton yang menjadikannya asisten menteri luar negeri di bawah Obama. Dan dia membantu membawa kita ke perang Ukraina setelah sebelumnya membawa kita ke perang Irak. After having brought us the Iraq War, she didn't suffer at all for her failures. There's nothing like Dia sama sekali tidak menanggung akibat atas kegagalannya. Tidak ada yang seperti kegagalan di Washington untuk membuat Anda justru naik jabatan. Jadi tidak ada akuntabilitas. Maksud saya akuntabilitas itu sudah jadi hal di masa lalu. Tapi saya bertanya-tanya apakah kita sedang mencapai akhir dari itu. Saya pikir salah satu alasan Donald Trump terpilih adalah karena publik, menurut saya, sudah lelah dengan sistem itu di berbagai tingkatan. Maksud saya pertama-tama, perang melawan teror,
saya pikir adalah pengalaman yang sangat memahitkan bagi publik Amerika, termasuk orang-orang yang pada awalnya mendukung George Bush, banyak di antaranya Partai Republik. Saya mengajar di Arizona Selatan, tempat banyak personel militer datang ke kelas saya, dan saya melihat ini terjadi. Mereka sangat dipahitkan oleh perang melawan teror. Seeing this happen, they were very embittered by the war on terror. And so I think that's one of the things that did bring Bernie Sanders. Jadi saya rasa itulah salah satu hal yang memunculkan Bernie Sanders dan Donald Trump. Ironisnya, mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya kandidat anti-sistem. Hal lain juga adalah kehancuran finansial tahun 2008. Deregulasi neoliberal telah membawa kita pada kehancuran finansial ini, yang menghancurkan standar hidup masyarakat. Dan tidak ada yang membayar harga untuk itu juga. Hampir tidak ada penuntutan, tidak ada penyelidikan, sama sekali tidak ada pertanggungjawaban. Jadi saya rasa, ketiadaan pertanggungjawaban telah menjadi tema nyata dalam politik Amerika. Saya menduga ini juga mulai menjadi tema dalam politik Eropa. Kekalahan dalam perang di Ukraina dan Iran akan sangat mempercepat proses ini, saya kira. Will greatly accelerate this process, I suspect. Ya, kalau itu akan dibingkai sebagai sebuah kekalisan. You're doubtful on that? What? Skeniu behemal. It's a very keen and scores and beat strengths besides steady 3, atau Decemberkan. Putin era when at the name por. You have some thoughts on that? Well, Zelensky. Nah, Zelensky pergi ke pengasingan bersama seluruh rombongannya. Lalu dari Britania Raya, Anda tahu mengatur perang perlawanan. Anda bisa terus menjalankannya. Lalu sesekali, sebuah bom mobil meledak dan membunuh seorang jenderal Rusia atau semacamnya. Kemudian lagi, kemenangan. Dan kita hanya perlu bertahan. Anda bisa memperpanjang ini dengan banyak cara untuk waktu yang cukup lama. Karena setidaknya 50% dari perkara ini adalah perang propaganda. Ini seperti perang pura-pura, kan? Siapa yang bisa memenangkannya? Dan menariknya, sejauh ini satu-satunya pihak yang bersedia bertempur dalam perang propaganda di wilayah barat adalah Iran. Mereka memilih membuat film Lego. Mereka memilih mengatakan, seperti baik, oke, kami akan masuk ke Twitter. Rusia menyerah soal itu sejak awal. Mereka bahkan mengatakan, jadi, kami tidak bisa memenangkan yang ini, maka kami bahkan tidak akan melakukannya. No, that's true. That's true. Iran has been better at it. That's quite true. Tidak, itu benar. I agree with that. Itu benar. Iran memang lebih baik dalam hal itu. Itu cukup benar. Saya setuju dengan itu. Anda tahu John Mearsheimer punya pandangan yang agak sejalan dengan pandangan Anda. Pada dasarnya, Ukraina akan terus digunakan sebagai pendobrak terhadap Rusia sejauh mata memandang. Saya pikir Rusia akan berusaha menjadikannya negara sisa yang disfungsional, dan itulah yang mereka lakukan. Namun ini tidak akan berakhir ketika Ukraina dikalahkan. Eropa dan Amerika Serikat, atau setidaknya Eropa, akan ingin mempertahankan ini berlangsung entah sampai kapan. Begini, saya sedikit lebih optimistis, dan mungkin itu sebuah kesalahan. Selalu merupakan kesalahan untuk bersikap optimistis. Tapi dalam hal ini saya sedikit optimistis, karena saya ingat Vietnam. Dan Vietnam untuk jangka waktu yang panjang mendiskreditkan seluruh gagasan tentang intervensi, seluruh gagasan tentang militerisme. The whole idea of militarism. It really produced dramatic changes for a few years at least. Itu benar-benar menghasilkan perubahan dramatis, setidaknya selama beberapa tahun dalam politik Amerika. Dan publik menunjukkan kekuatannya. Mereka menegaskan kekuatan independen yang sebelumnya belum pernah mereka tunjukkan. Dan itu hal baru bagi banyak orang. Itu mengejutkan banyak orang. Dan saya berharap sesuatu seperti itu akan terjadi di sini. Bahwa Anda tahu, seperti serangan Tet yang semacam menghancurkan penjelasan resmi tentang apa yang sedang terjadi, merusak kredibilitas seluruh kelompok elit kebijakan luar negeri, dan mengubah kebijakan. Pada akhirnya, itu memaksa Amerika Serikat keluar dari Vietnam dan setidaknya mengurangi intervensinya di luar negeri. Saya berharap sesuatu seperti itu akan segera terjadi di sini. Anda akan melihat kesenjangan kredibilitas dalam skala dramatis dan publik Eropa akan menunjukkan kekuatannya dan berkata cukup. Tapi Anda tahu, saya menyukai itu. Maksud saya, itu tentu harapan bahwa ini bisa mereda. Karena kalau berlanjut seperti sekarang, Eropa bisa menghadapi masalah yang jauh-jauh lebih besar. Jika Rusia sampai pada titik berkata, "Hey, kenapa hanya kota-kota kami yang terbakar oleh drone?"
Kalau kalian menginginkan perang ini, perang skala penuh, maka akan kami berikan kepada kalian. Anda tahu itu. Nuclear war could very well be the Perang nuklir sangat mungkin menjadi akhir dari semua ini. Risiko itu jelas ada. Bagi saya, menakjubkan bahwa orang-orang tidak lebih mengkhawatirkan hal itu. Karena itu benar-benar sudah ada di hadapan kita. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah melakukan hal-hal yang sama sekali tidak pernah dipertimbangkan selama Perang Dingin. Maksud saya, pangkalan pembom strategis nuklir yang diserang oleh Ukraina hampir pasti dengan persetujuan diam-diam Amerika Serikat dan Inggris. Baiklah, itu tidak pernah dicoba selama Perang Dingin. Tetapi sekarang itu dilakukan. Dan itu sangat provokatif. Kaja Kallas mengatakan, Anda tahu, bahwa dia ingin mempertimbangkan memecah Rusia menjadi beberapa bagian. Ini adalah negara yang memiliki 1.500, saya kira mungkin 1.800, senjata nuklir aktif yang dikerahkan. Anda benar-benar ingin memprovokasi perang nuklir, karena hampir seolah-olah itulah yang diinginkan Kaja Kallas. Ketika saya berada di Baltik, rasanya hampir seperti itulah yang diinginkan orang-orang. The Baltics, it almost felt like that's what people wanted. Disinilah stereotip bodoh tentang orang Rusia itu sebenarnya menimbulkan begitu banyak kerusakan. Dari yang tadi kita bahas di awal. Anda tahu, ketika Anda bersikap Rusofobia dan pada saat yang sama percaya bahwa mereka itu buas dan konyol, maka Anda tidak akan menganggap mereka serius. Dan contoh bagus yang baru-baru ini terlintas di pikiran saya adalah cara Jepang menghadapi Korea Utara. Mereka menyebut pemimpin Korea Utara gila, tetapi itu bukan penghinaan. Itu berasal dari rasa takut. Mereka takut pada orang Korea Utara, dan tidak ada fobia terhadap orang Korea Utara. Yang ada hanya rasa takut. Tetapi mereka tidak mencoba mancing mereka. Mereka tidak mencoba mengatakan, kita harus memecah Korea Utara, kita harus menginvasi Korea Utara. Sebaliknya, mereka benar-benar takut pada mereka. Dan itu sebenarnya menciptakan stabilitas. Sementara orang Eropa tidak takut pada Rusia. Dan disitulah Karaganov berkata, kita hamtribe to Statensha. Lalib mis spiral. So, This feeds then into this spiral, this loop. Well, again, going to the Baltics. Nah, sekali lagi soal pergi ke Baltik. Salah satu alasan saya sangat ingin melakukan itu adalah untuk mendapat gambaran langsung tentang seperti apa irasionalitas yang benar-benar mendalam itu. Dan memang itu tampak seperti kebencian buta, kebutuhan untuk membalas dendam, kebutuhan untuk melakukan vendetta. Dan Anda tahu siapa yang tahu ini akan berujung kemana. Tapi seperti yang saya katakan, saya berharap masyarakat Eropa, mungkin bukan di Baltik, you were dead, father, we're just didn't burn you. But elsewhere, will put their foot down and say no. Your word in God's semoga doa Anda didengar Tuhan kawan, karena mari kita berharap. Sebab, jujur saja, ini harus segera diredakan. Kalau tidak, situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Jadi David, kalau orang ingin menemukan karya Anda, mereka harus kemana? find your work, where should they go? They can just Google Mereka bisa mencari Google David and Gibbs, and it's huruf N. Atau bisa mengunjungi dips.arizona.edu. Arizona.edu. I will put the links to that. Saya akan mencantumkan tautannya di kotak deskripsi di bawah. Lalu mudah-mudahan dalam waktu yang relatif dekat, kita akan berbicara lagi dengan satu teman kita yang lain. Kita lihat apakah bisa mengaturnya. Dan sampai saat itu, Profesor David Gibbs, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. For your time today. Terima kasih baik. Nama sini board.